students, good morning, namo buddhaya. Apa kabarnya hari ini Ananda teacher sekalian? Teacher berharap Ananda sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan teacher Nita dalam video pembelajaran 1, subtema 3, tema 1, bersyukur atas keberagaman. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf teks tulis dengan mandiri. Yang kedua adalah dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan sikap saling menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap dengan lengkap. Di subtema 3 kali ini kita akan membahas bersyukur atas keberagaman. Indonesia kaya akan keberagaman. Salah satunya yaitu keberagaman adat istiadat, makanan, permainan, tarian, lagu, pakaian adat, dan sebagainya. Kita patut bangga dan mensyukuri keberagaman tersebut karena kita masih dapat menikmati keberagaman tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu keberagaman, yaitu keberagaman makanan tradisional. Mari kita simak bacaan teks berikut ini. Makanan khas. Makanan khas tradisional merupakan salah satu kekayaan dari budaya Indonesia yang disuguhkan oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia. Beragam bahan, bentuk, cara penyajian, dan cara pembuatannya disuguhkan dalam makanan khas ini. A. Lempah kuning. Lempah kuning merupakan makanan ciri khas daerah Pangkal Pinang. Bahan utama dalam masakan lempah kuning ini adalah ikan. Makanan yang sering disertakan dalam berbagai upacara adat ini merupakan makanan utama. Sepintu sedulang yang berarti segala sesuatu dikerjakan secara bersama-sama, merupakan tradisi masyarakat Pangkal Pinang di mana lempah kuning merupakan lauk pauk utama yang dimasak dan dimakan secara bersama-sama. B. Ketan uli. Ketan uli merupakan makanan khas bagi masyarakat Betawi yang dibuat dari beras ketan. Makna dalam pembuatan ketan uli ini melambangkan kekeluargaan atau silaturahmi yang terjaga antara keluarga. Kebersamaan yang terlihat dalam proses pembuatan makanan khas ini adalah adanya pemisahan tugas dalam cara pembuatannya. Di sini, para pria bertugas untuk menumbuk beras ketannya, sedangkan wanita melakukan tugas memasak ketan ulinya. Bahan-bahan dari bahan pokok dari pembuatan ketan uli ini adalah memakai bahan lokal. Pengolahan yang baik menghasilkan makanan yang bercita rasa tinggi. Tumpeng. Tumpeng merupakan cara penyajian nasi beserta lauk pauknya berbentuk kerucut dan sering ditemukan saat upacara keagamaan atau upacara tradisional ataupun selamatan lainnya. Lauk pauk yang berjumlah 7 macam melambangkan 7 pertolongan. Tumpeng ini
bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan secara bersama-sama. Tumpeng berwarna kuning mempunyai arti kekayaan dan moral yang luhur. Sedangkan tumpeng putih dalam adat Jawa melambangkan kesucian dan biasanya disajikan dalam upacara sakral. Grebek Maulid Nabi sebagai tradisi Keraton Solo yang mengusung 4 tumpeng raksasa setinggi 3 meter dinanti-nanti oleh ribuan warga yang ingin berebut isi dari tumpeng raksasa tersebut. Dari bacaan teks tadi, kita dituntut untuk mengetahui apa yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun, sebelum teacher menjelaskan apa yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita yang telah teacher bacakan tadi, teacher akan menjelaskan pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perlu Ananda sekalian ketahui bahwa gagasan pokok adalah ide dari sebuah paragraf yang menjadi pengembang sebuah paragraf. Ide pokok tersebut tidak selalu berada di awal paragraf. Ide pokok tersebut bisa berada di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Dan yang menjadi kata kunci dalam sebuah ide pokok adalah apa yang dibahas dari cerita tersebut. Itulah yang merupakan ide pokok dari sebuah paragraf. Kita ambil salah satu contoh dari paragraf yang sudah teacher bacakan tadi, yaitu tentang makanan tradisional yang berjudul lempah kuning. Gagasan pokoknya adalah lempah kuning merupakan makanan khas dari Pangkal Pinang. Dan yang menjadi gagasan pendukungnya adalah yang pertama, bahan lempah kuning adalah ikan. Yang kedua, makanan ini merupakan makanan utama dalam acara adat. Dan yang ketiga, lempah kuning merupakan lauk pauk utama yang dimasak secara bersama-sama oleh masyarakat Pangkal Pinang. Selain 3 makanan tradisional yang sudah kita bahas dalam cerita tadi, yaitu lempah kuning, ketan uli, dan tumpeng, Indonesia kaya akan makanan khas tradisional. Beberapa di antaranya adalah ada yang pertama, sega jamblang. Ini merupakan nasi jamblang yang menjadi makanan khas tradisional dari Cirebon, Jawa Barat. Yang kedua, ada nasi pecel yang menjadi sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Barat. Yang ketiga, ada lontong sayur yang sangat terkenal dari Jakarta dan Jawa Barat. Dan yang keempat, ada nasi kerawu. Nasi kerawu ini merupakan makanan khas tradisional dari Gresik. Makanan ini terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, ada nasi gudeg atau dalam bahasa Jawanya sego gudeg. Sego gudeg ini merupakan makanan yang sangat favorit bagi warga Yogyakarta. Dan masih banyak lagi makanan khas tradisional Indonesia yang patut kita banggakan dan patut kita syukuri. Di beberapa daerah tertentu, makanan tradisional tersebut ditawari dengan cara berkeliling kampung sambil berteriak dan membunyikan sesuatu. Dan suaranya nyaring terdengar. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara dari penjual makanan tersebut?
karena ada media penghantar bunyi. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi ada 3, yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Nah, tahukah Ananda sekalian bahwa selain bunyi memerlukan media penghantar, bunyi juga memiliki sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 2, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi mengenai dinding atau permukaan yang keras seperti batu, besi, seng, dan kaca. Dan yang kedua, bunyi dapat diserap. Penyerapan bunyi terjadi pada benda yang memiliki permukaan yang lunak seperti gabus, busa, kapas, karpet, kertas, kain, goni, wol, dan spons. Fungsi dari penyerapan bunyi adalah untuk meredam atau mencegah gaung. Penyerapan bunyi ini banyak dilakukan di gedung-gedung pertemuan dan studio. Jika penyerapan bunyi banyak diterapkan dalam studio dan gedung pertemuan supaya tidak terjadi gaung atau gema, maka pemantulan bunyi sering terjadi di gua. Jika Ananda berteriak, maka akan ada suara yang berulang-ulang mengikuti suara asli atau suara Ananda tadi. Nah, itu disebut dengan gema. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi materi kita hari ini. Tetap selalu semangat untuk terus belajar meskipun harus belajar dari rumah. Goodbye kids. Namo Buddhaya.